Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies, memang nggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Sutioso. Saya berkomitmen untuk membangun itu. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ide Mas Anies kabarnya begitu kan ya, kabarnya dari Pramono Rano Karno akan dilanjutkan ya. Bahkan saya ucapkan terima kasih ya, sudah terang benderang bahwa Pramono Rano Karno akan melanjutkan ide-ide dan gagasan Anies Baswedan ya, sudah menjadi jalan terang di Pilkada DKI Jakarta ini. Wah. Saya apresiasi luar biasa begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa Pramono ini begitu kan, secara mentalitas, walaupun ini akan berbeda dengan fraksi, apa yang dilakukan Anies Baswedan tetap akan dilanjutkan untuk membangun DKI Jakarta, akan membangun Jakarta ke depan. Wow, saya apresiasi luar biasa di situ begitu kan ya. Mana pendukung Anies Baswedan yang setia kepada Anies Baswedan? Silahkan berkomentar. Jadi begini kawan-kawan ya, saya memberikan ilustrasi ya. Kalau Anies Baswedan ya hanya stagnan di PKS, ya bermodal bermodal agamis di situ. Mereka tidak punya panggung di pilkada, di pilpres nanti di tahun 2029. Jelas ya, pertarungan politik nanti adalah Pramono Rano Karno. Kalau mereka sukses membawa Jakarta ke depan, bukan tidak mungkin akan digadang-gadang menjadi salah satu calon ya untuk menjadi presiden di situ begitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah bukan tidak mungkin juga satu sisi Anies Baswedan yang sekarang ini secara elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi dan masih diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Maka jalan utamanya Anies Baswedan harus keluar, artinya harus pragmatis lah untuk mendapatkan kendaraan itu. Nah itu kan yang terjadi. Artinya apa? Anies Baswedan tidak hanya untuk dirinya, kepentingan dirinya sendiri, tapi kepentingan dari ya para anak-anak Abah di situ. Jadi saya kira bahwa apa yang kita lihat hari ini begitu kan ya, sosok Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa. Jadi pertemuan-pertemuan banyak sekali yang mengatakan bahwa ketika anak Abah tidak ada yang meragukan kecerdasan dan kebijaksanaan Anies, jadi saat beliau yang memberikan gestur dukungan kepada Pramdul pasti ya untuk kebaikan dan kemajuan DKI Jakarta. Iya, karena hitung-hitungan politik hari ini ya. Jelas nanti istana akan mempersiapkan Prabowo Gibran ya, jelas di situ begitu kan. Makanya Jokowi sekarang ya mati-matian mendukung kepala daerah, endorse sana sini begitu kan. Ya mungkin bisa saja dipersiapkan untuk menjadi nanti Gibran begitu, untuk mempersiapkan itu begitu kan. Secara politik ya Gibran akan maju, baik itu adalah menjadi presiden atau wakil presiden. Jelas satu sisi di situ adalah sosok Anies Baswedan yang kemudian elektabilitas dan popularitasnya masih ada sekarang ini ya, bukan tidak mungkin akan menjadi kekuatan juga begitu. Ya hitung-hitung Anies Baswedan menjadi wakil lah. Kan begitu logikanya. Ya tidak mungkin lah PDIP mendukung kalau masih ada Gibran di situ. Tidak mungkin lah mendukung Prabowo Gibran begitu kan. Ya, tapi secara politik begitu kan ya, PDIP kan bisa mengajukan
presidennya sendiri begitu kan ya nanti di 2029. Maka kita harus ya berpikir secara rasionalitas. Saya kutip ya dari Dr. Tifa. Coba kita baca. Mengapa Anies Baswedan dukung Pramono Rano Karno? 1, dalam 5 tahun ke depan Bu Mega makin sepuh ya, makin mendekati dan Pramono akan menjadi orang nomor 1 di PDIP ya. Bahkan ya maka dukungan PDIP sejak awal untuk Anies Baswedan maju 2029 menjadi faktor paling penting. Dan dukungan Anies untuk Pramono saat ini sebagai Gubernur Jakarta kawasan paling penting dari seluruh Indonesia. Tak tertutup kemungkinan Anies Baswedan Pramono Anung RI1 RI2 di 2029. Mengapa harus PDIP? Anies akan bertarung melawan Presiden Prabowo di tahun 2029. Jika beliau masih sehat dan masih hidup, maka Prabowo pasti maju lagi. 2, di masa yang makin sekuler dan makin agnostik saat ini, dukungan partai-partai beradilan agama tidak relevan dan tidak signifikan lagi. Pilpres 2024 menjadi fakta ya, suara diraih 25% dari 80% penduduk muslim Indonesia. Maka Anies sejak sekarang harus tampil makin nasionalis dan sekuler ya. Tahun 2029 nanti 80% ya pemilih adalah populasi milenial di Zenial. Bahkan yang sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan tabloid sekarang yang ada lambang lelaki, lambang perempuan dan lambang non-binar di toilet TK dan SD. Dan sudah sangat terbiasa melihat LGBT berciuman di jalan. Bahkan dan masjid gereja pura ya makin sepi dan jadi tempat homeless person ya. Ini banyak begitu yang dikutip oleh Dr. Tifa. Walaupun sebagian saya tidak begitu setuju begitu kan ya. Tapi realitasnya begini, kenapa partai-partai agamis sekarang coba P3 sudah tidak masuk parlemen di situ? Bukan tidak mungkin nanti begitu kan? Di tahun 2029 ya bisa saja menjadi ancaman kepada partai PAN, partai PKB sebagai basisnya adalah basis agama, bisa saja ada penurunan ya kepada kepada PKS juga begitu. Maka pertarungan politik inilah kalau Anies Baswedan stagnan di situ begitu kan ya, bermodal agamis, saya kira tidak bisa untuk berpikir di situ. Makanya pragmatis lah untuk mendapatkan kendaraan. Saya masih setuju begitu kan ya ketika Pramono mengatakan bahwa di Jakarta akan melanjutkan dan berkomitmen untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Bahkan akan melanjutkan dari legacy dari Bang Foke ya, Bang Sutioso, Bang Ahok dan Pak Anies Baswedan. Ngeri bos. Artinya apa? Artinya ini kan menjadi kekuatan yang sangat super sekali begitu. Makanya dengan adanya seperti ini orang akan membicarakan masalah sosok Anies Baswedan ke depan begitu kan ya. Jadi anak-anak Abah ini masih punya punya harapan besar kepada sosok Anies Baswedan. Kalau di Jakarta mendukung Pramono Rano Karno, di Jabar mendukung ya Ahmad Saihu dengan Ilham Habibi, di Jatim ya mendukung ya Bu Lulu dengan dengan wakilnya di situ begitu. Saya kira tidak ada masalah karena ini adalah perbedaan begitu kan ya, ada perbedaan. Makanya dengan adanya seperti ini pastilah ya Pak Pram ini pasti ada masukan dari sosok Anies Baswedan ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Jadi pertarungan politik sekarang ini ya bukan soal Anies Baswedan juga begitu, tapi soal bagaimana untuk bisa menjadi jati diri ya. Anies Baswedan tetap konsisten ya, lama-lama nanti ya Anies Baswedan bukan tidak mungkin akan diundang oleh PDIP, akan diundang oleh sana sini. Bukan tidak mungkin begitu kan. Coba bayangkan sekarang ini sosok Anies Baswedan ya sibuk ya ke kampus-kampus di situ begitu kan ya. Ke kampus-kampus di situ untuk menunjukkan bahwa dirinya punya peran penting. Walaupun tidak menjadi presiden, tetapi punya peran penting untuk mempersiapkan di tahun 2029. Kan begitu. Sedangkan seorang Jokowi, ya mana begitu kan? Ya mana mereka bisa keliling ke kampus? Mana Gibran bisa keliling ke kampus? Tidak ada. Ya saya kira ya tidak punya kapasitas secara permanen untuk keliling di situ begitu kan ya. Jadi saya kira setiap pemimpin kan ada kemampuan masing-masing begitu. Makanya jangan salah pilih siapapun begitu kan ya. Siapapun di situ begitu. Makanya perbedaan ya di situ katanya dari netizen ini. Anies itu inklusif, terbuka menerima perbedaan, mau berinteraksi meski ya beda pandangan. Anies memang beda.
Jadi ini anak-anak Abah. Jadi clear ya guys, dikaji untuk anak Abah. Wah, semakin merinding lah kalau berbicara soal itu begitu kan. Tapi anak-anak Abah ini tetap konsisten kok bersama dengan Anies Baswedan ya. Siapapun yang tidak konsisten ya, tidak dalam artian bahwa ketika Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno, lalu kemudian ada pembicaraan bahwa wah, kenapa anak-anak Abah ini kemudian sebagian mereka mengatakan kenapa Anies Baswedan mendukung PDIP? Kenapa Anies Baswedan Pramono Rano Karno? Ya udah, saya tidak mau ikut anak Abah lagi. Itu kan pemikiran, saya kira pemikiran yang salah. Kenapa? Masa Anies Baswedan diatur oleh kita? Apakah kita yang mengatur Anies Baswedan? Bukan. Kita hanya pinter keluar-keluar sana-sini, tapi tidak melihat kesempatan. Tapi tidak melihat rasionalitas bagaimana implementasinya nanti. Bahwa Anies Baswedan punya kendaraan di tahun 2029. Tidak mungkinlah diusung oleh PKS yang jelas-jelas mereka adalah masuk ke Kim begitu kan. Masa mau stagnan di PKS? Gak usah lah. Apalagi nanti ya Nasdem mencalonkan Anies Baswedan di situ lagi. Apalagi Anies Baswedan menjadi ketua umum Nasdem. Wah, ngeri bos. Jadi ya saya kira inilah yang kita lihat begitu kan ya. Kita hanya bisa menganalisis soal itu. Kemungkinan Nasdem dan PDIP akan menjadi satu di Pilpres di tahun 2029. Karena pertarungan ini ditentukan sekarang ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.